بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim yang Bapak cintai karena Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita. Tentunya Pak Alim berharap semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, pelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak. Sudah kalian siapkan bukunya? Buku pendidikan agama Islam yang sudah kalian miliki. Kalian coba buka halaman 13. Kalian buka halaman 13. Kita masuk ke pelajaran yang kedua, mengenal Asmaul Husna. Pelajaran yang kedua, mengenal Asmaul Husna. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita beriman kepada Allah, yaitu dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mempelajari nama dan sifat Allah penting sekali agar kita bisa beribadah dengan sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang maha indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Surat Al-A'raf ayat 180. Sebelum dilanjutkan, ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab apa itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang maha baik dan indah. Sekali lagi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah Ta'ala memiliki banyak sekali nama dan semuanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nama Allah menunjukkan atas sifat yang sempurna. Kita harus mengimani dan menetapkan semua nama-nama tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan lebih mengenal Allah dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari 5 nama-nama Allah yang maha indah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Pak Ali mau tanya,
Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab? Berapakah jumlah Asmaul Husna? Naam. Asmaul Husna tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian Asmaul Husna yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ada pula yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Dan ada pula nama-nama Allah yang Allah sembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nama-nama Allah yang tidak diberitahu oleh Allah kepada hamba-hambanya. Baik, langsung saja kita pelajari di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Nama yang pertama yang akan kita pelajari, Al-Aliyyu, artinya yang maha tinggi. Al-Aliyyu artinya yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal 'aliyyul 'azim." Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nama ini menunjukkan akan ketinggian Allah dari segala segi dan sisi. Dia maha tinggi zatnya. Dia bersemayam di atas arsy, tinggi di atas semua makhluknya. Karena sifat-sifatnya sangat agung dan tidak ada yang dapat menandingi dan menyerupainya. Walaupun ia seorang raja seperti Raja Fir'aun, dengan kesombongannya ia mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi, namun akhirnya ia binasa. Karena sejatinya Fir'aun bukan Tuhan. Dia hanya makhluk yang sombong mengaku sebagai Tuhan. Kita selalu meninggikan Allah dalam salat yang kita laksanakan setiap hari. Ketika kita berdoa di waktu sujud, Subhanaka Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kemudian nama Allah yang kedua yang akan kita pelajari, nama Allah yang kedua Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nama Allah Al-Hayyu, di dalamnya terkandung sifat Al-Hayyah atau kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan. Zat yang memiliki sifat seperti ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar datang dengan menunggang kuda dari rumah beliau. Beliau turun dari hewan tunggangannya, kemudian masuk ke masjid.
Beliau tidak mengajak seorang pun untuk berbicara sampai akhirnya masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah SAW yang ditutupi dengan kain. Kemudian mengecup keningnya. Abu Bakar pun menangis kemudian berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah ditetapkan pada dirimu, berarti engkau memang sudah meninggal." Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Maka Abu Bakar pun berkata, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar enggan untuk duduk. Maka orang-orang menghampiri Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Amma ba'du, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Kalau kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Artinya yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Nama Asmaul Husna selanjutnya yaitu yang ketiga, Al-Qayyum. Artinya yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum." Dan tunduklah semua muka dengan rendah diri kepada Tuhan yang hidup, kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Surat Thaha ayat 111. Nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum sering disebutkan bergandengan di dalam Al-Quran. Nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah. Al-Qayyum adalah nama yang menunjukkan akan dua hal, yaitu Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya, dan kesempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluk. Sekali lagi, nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah. Al-Qayyum adalah nama yang menunjukkan akan dua hal, yaitu Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya, dan kesempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluk. Selanjutnya, nama-nama Allah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang keempat, Al-Ghaniyyu, artinya yang maha kaya. Asmaul Husna yang keempat yang kita pelajari kali ini, Al-Ghaniyyu, artinya yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabbmu maha kaya lagi mempunyai rahmat. Al-Quran surat Al-An'am ayat 133. Al-Ghaniyyu artinya adalah yang maha kaya. Allah adalah yang maha memiliki kekayaan yang sempurna, yang tidak ada padanya kekurangan sedikit pun. Di antara bukti bahwa Allah maha kaya adalah Allah menyeru hamba-hambanya untuk memohon dan meminta apa saja kepadanya di setiap waktu.
Allah memiliki segalanya dan Allah mampu untuk memberi apa saja kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu berdoalah hanya kepada Allah saja. Meminta hanya kepada Allah yang Maha Kaya. Kisah Qarun menjadi bukti bahwa dengan kesombongannya ia mengaku kekayaan yang ia dapatkan adalah dari dirinya sendiri dan akhirnya Allah binasakan Qarun. Selanjutnya Asmaul Husna berikutnya adalah yang kelima Al-Wahhab, artinya yang Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ali Imran ayat ke-8. Al-Wahhab maknanya adalah yang banyak memberi kenikmatan, karunia dan pemberian. Allah adalah Al-Wahhab. Dia memberi kepada hamba-hambanya dari keutamaannya yang agung dan menganugerahkan kepada mereka banyak nikmat dan melapangkan bagi mereka rezekinya. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah yang Maha Pemberi, pasti Allah akan kasih. Insya Allah. Alhamdulillah, kita sudah hafal 5 Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama apa? Yang pertama Al-Aliyyu, artinya yang Maha Tinggi. Yang pertama Al-Aliyyu, artinya yang Maha Tinggi. Yang kedua Al-Hayyu, artinya yang Maha Hidup. Sekali lagi, yang kedua Al-Hayyu, yang artinya adalah yang Maha Hidup. Ketiga Al-Qayyum, artinya yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang ketiga apa? Al-Qayyum, artinya yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang keempat, Al-Ghaniyyu, artinya yang Maha Kaya. Yang keempat, Al-Ghaniyyu, artinya yang Maha Kaya. Yang kelima, Al-Wahhab, artinya yang Maha Pemberi. Yang kelima apa? Yang kelima Al-Wahhab, artinya yang Maha Pemberi. Demikian apa yang bisa Pak Alim sampaikan dan jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetaplah semangat untuk belajar. Semoga Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.